Shalom Jemaat Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah online bersama-sama. Mari dengan sukacita kita akan masuk di dalam ibadah. Kita persiapkan diri kita mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan yakinilah bahwa ibadah kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah Allah yang Tritunggal itu menolong dan memberkati ibadah kita mulai dari awal sampai kepada akhirnya. Amin. Mazmur 18 ayat 46 mengatakan kepada kita, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup. Dia sudah menang atas maut. Dia raja di atas segala raja. Dia layak disembah. Mari datang menyembah Raja yang mulia. Penebus kita, karena Dia menjadi penebus dalam hidup kita, maka kita dapat menaruh pengharapan kita kepadanya. Dia adalah sumber pengharapan kita. In Christ alone. Cornerstone, this solid ground.
pengampunan pada hari ini terambil dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang penuh rahmat, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu bahwa dosa yang kami lakukan begitu serius di hadapan Tuhan, sampai Kristus harus datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap kami. Tidak ada seorang pun di antara kami yang sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami membutuhkan anugerah-Mu, membutuhkan kasih karunia-Mu, membutuhkan belas pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, tolonglah kami, untuk kami boleh tetap terus-menerus hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami mengakui segala dosa-dosa kami dan memohon pengampunan daripada-Mu. Bapa, kami datang kepada Tuhan, kami membuka diri kami, karena kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, boleh menjadi seorang anak Tuhan, yang ketika tidak ada seorang pun yang melihat kami sekalipun, Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah di dalam segala hal yang kami lakukan, nama Tuhan yang ditinggikan, sehingga kami layak dan pantas untuk disebut sebagai seorang anak Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami memohon anugerah pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarkan firman-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Biarkan kuasa-Nya terjadi dalam kehidupan kita melalui kebenaran yang akan kita dengarkan. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan
Shalom, Jemaat GKT 3 yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah lama kita tak bertemu, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar hari ini? Saya harap kita semuanya baik-baik, waspada, menjaga kesehatan masing-masing. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah wabah corona. Setiap kami masih Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah, sekalipun kami masih tetap ada di rumah. Kami bersyukur karena penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi iman kami dan bagi hidup kami dan juga keluarga kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan akan kita renungkan dari bagian Alkitab Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-8. Renungan pagi ini ada dengan tema bersedia untuk setiap pekerjaan baik. Bapak Ibu sudah membuka Alkitabnya? Kalau sudah, kita akan membaca, Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, virus corona ini membuat suasana di rumah juga sangat berbeda. Anak saya ketika main HP, saya deketi, lalu tiba-tiba dia bilang, "Papa, jaga jarak." Saya kaget, "Kenapa?" "Corona." Malam mau tidur, karena dia butuh saya, nempel terus, minta punggungnya digarui. Jadi kalau dia lagi nggak butuh papanya, dia nggak mau dideketi. Tetapi kalau lagi butuh, nempel dan deket terus begitu. Bapak Ibu, wabah corona hari ini juga kita melihat situasi yang seperti itu. Ketika kondisi kita memerlukan dan membutuhkan sebuah bantuan karena masa yang sangat sulit, maka semuanya orang punya kreativitas untuk melakukan kebaikan. Kita akan melihat orang-orang memberikan masker kepada ojek online atau orang-orang yang lewat di perempatan-perempatan jalan. Kita lihat juga di gereja-gereja, di pasar, di mana saja, bermunculan wastafel-wastafel darurat yang bisa dipakai semua orang untuk cuci tangan. Karena orang takut kalau tangannya dalam kondisi kotor, lalu itu bisa menularkan virus. Atau orang-orang mulai memberikan makanan gratis kepada ojek online. Karena apa? Semuanya pada takut dan khawatir naik ojol. Maka orang-orang membantu supaya mereka masih bisa menikmati makan siang atau makan sore atau makan malam. Orang-orang punya kreativitas begitu luar biasa ketika satu kondisi itu dibutuhkan sebuah pertolongan, sebuah bantuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak pernah berpikir bukan,
bahwa kebaikan-kebaikan yang tadi saya sebut itu akan muncul sebelum wabah ini. Tapi ketika wabah itu terjadi, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang tak pernah kita pikirkan itu bermunculan. Kebaikan-kebaikan itu muncul karena sebuah kondisi darurat. Kebaikan-kebaikan itu lahir karena sebuah kondisi yang terjadi dan betul-betul sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan setiap kita. Faktanya, Bapak Ibu, melakukan sebuah kebaikan dalam kondisi yang seperti hari ini, itu tidak mudah dan tidak sesederhana yang kita diskusikan. Mungkin kita mengalami, kan bukan? Kita harus berbuat baik, tapi tidak mudah dan tidak sesederhana itu. Ada kekhawatiran, ada pikiran-pikiran yang kita pikirkan begitu, sehingga menyebabkan perbuatan-perbuatan baik itu tidak bisa muncul dan tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Kalaupun mudah, masalahnya adalah motivasinya. Dan apapun motivasinya, sah-sah saja kita melakukan. Orang mulai melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa motivasinya? Apa tujuannya? Ketika orang melakukan sebuah kebaikan. Dan itu sah-sah saja. Kita melakukan dengan motivasi apapun. Itu sah-sah saja dan dibenarkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita tahu sebuah fakta bahwa ujian sesungguhnya sebuah kebaikan di saat kita sama-sama butuh, sama-sama perlu, sama-sama dalam situasi sulit, di mana kita memiliki yang tidak bisa melindungi diri kita. Orang kaya butuh uangnya, orang yang berada butuh apa yang dia miliki, orang yang sulit juga butuh, semuanya butuh. Dan apa yang kita punya dan mereka punya tidak bisa melepaskan dan menghindarkan kita dari wabah corona ini. Maka ini ujian perbuatan baik yang sesungguhnya. Kalau kita tidak butuh, kita bisa bantu orang lain. Kita tidak perlu, kita bisa bantu orang lain. Tetapi ketika kita perlu dan kita butuh, itu sebuah kondisi yang sulit dan itu ujian sebuah kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang sehat sudah tidak bisa lagi dia merasa akan sehat terus dalam kondisi ini. Dia tidak bisa keluar rumah sebanyak seperti sebelumnya. Dia akan meng-cancel semua jadwal-jadwal dia, mungkin keluar kota pekerjaan. Sama semuanya begitu. Semuanya sama-sama khawatir dan apa yang mereka khawatirkan betul-betul itu menghantui setiap hari lepas hari yang mereka jalani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan Kristen lahir dari iman yang benar. Saya akan ulang, kebaikan Kristen lahir dari iman yang benar. Perbuatan baik itu bukti dari iman yang benar di dalam Kristus. Jadi bukan karena sebuah kondisi, bukan karena situasi di lingkungan kita butuh, maka kebaikan Kristen itu muncul. Tetapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa perbuatan baik yang lahir dari seorang Kristen itu karena dia memiliki iman yang benar di dalam Kristus. Maka itulah yang sesungguhnya sedang dan harus kita hidupi sebagai orang-orang percaya. Bukan dihasilkan karena memiliki kelebihan. Bukan dihasilkan karena kita punya sesuatu. Bukan dihasilkan karena kita bercukupan. Tetapi karena iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Titus pasal 3 berkata demikian. Karena dahulu juga kamu hidup dalam kejahilan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada Titus dan orang-orang percaya ketika menerima surat ini. Bahwa dahulu kamu adalah orang-orang yang jahil, yang tidak taat, yang sesat, menjadi berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Firman Tuhan mengingatkan mereka untuk berbuat baik, tetapi firman Tuhan menegaskan kembali. Perbuatan baik mereka harus dimulai dari satu kesadaran bahwa sesungguhnya secara rohani
Kita adalah orang-orang yang harus dibinasakan, orang-orang yang harus dikasihani. Dan Allah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, supaya kita memiliki iman yang benar di dalam Kristus. Maka perbuatan baik itu harus lahir dari pemahaman ini, bahwa kita harus di dalam Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak di dalam Kristus, kebaikan kita akan selalu diukur berapa besar, berapa hebat. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita kerjakan, karena kita kerjakan di dalam iman yang benar di dalam Kristus, maka itu menjadi penting. Maka itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena kita kerjakan di dalam iman yang benar di dalam Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan saja memberikan setiap kita hidup yang kekal, tetapi memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu digerakkan oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka firman Tuhan menegaskan kembali kepada orang-orang percaya yang menerima surat ini. Ayat 1 berkata demikian, ingatlah mereka. Titus diminta mengingatkan orang-orang dan jemaat yang dia layani. Ingatkan mereka. Perkataan ini benar, ayat 8. Dan aku mau supaya engkau menguatkannya. Jadi pekerjaan baik, perbuatan baik, itu sesuatu yang serius. Sesuatu yang penting. Yang harus lahir dari orang-orang percaya. Tetapi didasari oleh kesadaran secara rohani. Kita sudah ada di dalam Kristus. Maka pekerjaan baik itu dihasilkan. Bapak Ibu, perbuatan baik orang Kristen itu adalah alasan yang masuk akal dan rasional. Jadi kalau orang Kristen tidak mengerjakan pekerjaan baik dan perbuatan baik, itu tidak masuk akal, itu tidak rasional. Karena kita sudah menerima berkat yang paling besar yang tidak bisa kita beli dengan uang dan kekayaan kita. Maka kalau kita berbuat baik sama 1-2 orang, sama banyak orang, itu sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang rasional. Maka lakukanlah pekerjaan baik. Karena pekerjaan baik itu bukti bahwa kita ada di dalam iman yang benar. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti ini, Bapak Ibu. Memang perbuatan baik kita itu tidak dihasilkan oleh karena situasi yang sulit. Tetapi kita sering menghadapi situasi yang sulit sama seperti ini. Maka perbuatan baik di dalam situasi yang sulit ini betul-betul itu dinantikan dan diharapkan oleh orang-orang di sekitar kita. Setiap pagi jam 8, jam 9 Bapak Ibu, di rumah saya itu berseliweran tukang sayur, tukang pisang, tukang tahu. Saya sudah tahu jamnya. Jam 6 sampai jam 9 itu tukang sayur. Jam 9 ada tukang pisang, orang yang sangat tua sekali. Nanti jam 12 siang itu ada tukang tahu. Beberapa minggu ini saya kasih mereka itu masker 2-2. Bapak Ibu tahu respon mereka ketika cuma dapat masker 2? Aduh, matur nuwun Gusti Allah. Aduh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Mas. Bapak Ibu tahu, cari masker itu sulit buat mereka. Jadi mereka berjualan itu tanpa masker. Cuma 2 paling harganya 5.000 sampai 7.000. Tapi mereka seperti mendapatkan sebuah hadiah. Karena mereka cari sulit. Di toko-toko nggak ada, di apotek malah nggak ada juga. Buat mereka itu kesulitan, tapi dapat 2 masker, waduh, itu sesuatu yang mereka perlukan dan mereka nantikan. Karena tidak menyulitkan mereka untuk cari masker. Lalu saya beritahu, nanti habis dipakai, ya, cuci pakai sabun mandi, dikeringkan pakai lagi. Wah, karena itu barang berharga buat mereka. Kebaikan yang paling sederhana, kebaikan yang paling kecil, ketika dalam situasi yang sulit ini, dinantikan dan itu memberikan sesuatu yang luar biasa buat orang-orang yang menerimanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan 2 hal penting mengenai perbuatan baik. Yang pertama adalah perbuatan baik adalah ketaatan kepada Tuhan. Perbuatan baik
adalah ketaatan kepada Tuhan. Ayat 1 berkata demikian, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Dalam konteks itu, firman Tuhan berbicara tentang ketaatan kepada negara. Maka ketaatan kepada negara itu adalah sebuah perbuatan baik dan pekerjaan baik yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa dihindari. Jadi taat dan siap itu adalah selalu siap, seperti sebuah panggilan yang tak dapat ditolak dan dihindari. Jadi orang Kristen dan perbuatan baik itu satu paket, sesuatu yang melekat, sesuatu yang sama-sama itu ada. Kalau melihat saya, orang akan melihat saya bahwa saya orang baik. Jadi itu sesuatu yang menempel terus. Kita tidak bisa dilihat hanya sebagai orang Kristen, tapi kebaikan kita tidak bisa dilihat. Maka melakukan pekerjaan baik itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Hari ini negara kita mewajibkan namanya distancing sosial. Semakin hari semakin kita dengar berita-berita, Bapak Ibu. Maka orang sudah mengurangi bahkan meng-off-kan acara-acara yang lebih dari 30 orang atau 20 orang. Toko-toko ada yang tutup, kafe tutup, hotel tutup. Semuanya mengerjakan hal yang sama. Itu juga sebuah pekerjaan baik. Mungkin kita hanya kumpul 5-10 orang tapi berjarak. Bapak Ibu, itu pekerjaan baik yang kita kerjakan oleh karena kita ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan meminta kita mendengarkan untuk taat kepada pemerintah. Lalu gereja, seluruh kegiatan gereja kita di-off-kan sampai April. Semuanya doa pagi, doa malam, ibadah di-off-kan. Maka Bapak Ibu beberapa minggu ini menikmati ibadah streaming. Ibadah streaming ini bukan saya saja Bapak Ibu. Ada timnya. Ada 10 orang, ada 15 orang yang terlibat. Kalau tidak ada mereka, tidak ada ibadah streaming. Gereja memutuskan bahwa ibadah streaming itu ada. Bapak Ibu, mereka juga bukan orang yang bebas dari sesuatu, lalu mereka tidak bisa sakit. Mereka bisa sakit. Saya aja kadang ya khawatir. Kalau mau rekaman, aduh kumpul dari 5-10 orang begitu. Lalu kita pakai masker. Tetapi ini juga sebuah pekerjaan baik yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Supaya jemaat Tuhan bisa beribadah di rumah tanpa keluar dari rumah. Ini pekerjaan baik. Karena mereka mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat kedua diteruskan demikian. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ramah dan lemah lembut itu artinya beranilah tunjukkan semua kelemah lembutanmu. Ringan tangan, mudah tergerak dan tidak pelit atau terlalu perhitungan. Dan ketika ada situasi yang sulit, kita punya ikatan. Bahwa suatu saat kita bisa dalam situasi yang sulit. Kita bisa membutuhkan orang. Tetapi ketika orang lain dalam situasi sulit, kita mudah tergerak. Kata lemah lembut yang biasa dipakai oleh Alkitab, itu tidak berbicara soal penampilan fisik yang lemah, gemulai, tidak. Itu berbicara soal menundukkan diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika sebuah pekerjaan baik itu hadir, dan Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita, di sekitar kita, hati kita lemah lembut untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita mengerjakan kebaikan. Dan ketaatan kepada Tuhan bukanlah hal yang berat untuk dilakukan. Ketaatan kepada Tuhan bukanlah hal yang berat untuk dilakukan. Dan ketaatan untuk berbuat baik seperti ini menembus batas kulit dan sosial. Bapak Ibu, perbuatan baik yang lahir dari iman kita yang benar di dalam Kristus itu tidak boleh dibatasi oleh apapun. Batasannya adalah bahwa orang-orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan, maka kebaikan orang-orang percaya itu harus keluar. Itu harus nampak. Maka perbuatan baik yang dihasilkan oleh karena ketaatan kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah menebus hidup kita, haruslah perbuatan baik yang dirasakan oleh semua orang dan motivasinya adalah Tuhan yang dimuliakan. Lakukanlah pekerjaan baik, Bapak Ibu.
Karena itu panggilan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, perbuatan baik haruslah serius dan kontinu. Perbuatan baik ini bukan musiman, Bapak Ibu. Karena itu sebuah panggilan, maka setiap hari itu kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Apalagi dalam situasi yang sulit dan susah. Kebaikan itu justru harus semakin dirasakan. Ayat 8 berkata demikian, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Ditekankan sungguh-sungguh berusaha. Artinya itu serius. Artinya itu kita aktif mencari di mana Tuhan menghadirkan perbuatan baik. Lalu kita mengerjakannya di sana. Setiap kita harus berhati-hati untuk sibuk dengan dirinya sendiri dan bahkan terlalu kecil memberi kebaikan buat orang lain. Bapak Ibu, kita boleh merenung, berpikir. Harus berhati-hati. Kalau kita terlalu memperhatikan dan mengasihi diri sendiri, sehingga terlalu kecil, kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi saudara kita. Kita mengasihi orang-orang yang kita lihat sendiri. Mereka membutuhkan pertolongan. Tidak ada yang bisa melawan hidup egois dan serakah, kecuali ketaatan kepada Tuhan dalam memberi dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik bagi orang lain. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghancurkan keegoisan kita dan keserakahan kita, kecuali kita taat dan patuh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang menjadi panggilan iman kita di dalam Kristus. Tidak ada cara lagi menghidupi kasih Kristus yang bisa dilihat dengan mata, kecuali dengan berbuat baik kepada orang lain. Saya ulang Bapak Ibu, tidak ada cara lain lagi menghidupi kasih Kristus yang bisa dilihat dengan mata, kecuali dengan berbuat baik kepada orang lain. Hukum kasih hanya bisa diukur dengan berbuat baik dan menolong sesama kita. Jadi kalau kita berbicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yang paling mudah dilihat, yang paling sederhana dilihat, pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan baik seperti apa yang sudah kita usahakan, yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan, baik sendiri atau bersama-sama dalam komunitas bergereja untuk sesama kita. Sungguh-sungguh berusaha. Itu usaha ketaatan yang serius untuk mencari kesempatan dan peluang berbuat baik. Melakukan kebaikan itu tidak otomatis. Kita harus berpikir serius, berusaha sungguh-sungguh agar kesempatan-kesempatan perbuatan baik yang Tuhan hadirkan di sekitar kita, kita taat melakukan. Jangan hidup yang tidak mau tahu orang lain, Bapak Ibu. Jangan mau hidup yang tidak mau tahu kondisi orang. Karena sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saya akan jadi orang yang akan mengabaikan firman Tuhan dalam pekerjaan baik. Kalau kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan, iman kita tidak bertumbuh. Kita tidak taat. Kita tidak ada di dalam hidup yang benar di dalam Kristus. Maka lakukanlah perbuatan baik. Bukan sekali, dua kali. Ketika kesempatan-kesempatan itu diberikan, maka kesempatan-kesempatan itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Bapak Ibu, GKT 3 di dalam situasi wabah corona ini, ada gerakan namanya dompet corona. Gereja membelikan sembako bagi jemaat-jemaat yang terkena dampak ini, mereka hidup sulit. Bantuan mereka itu membuat mereka begitu merasa ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa. Gereja terpanggil dalam suasana dan situasi seperti ini untuk mengerjakan kebaikan. Gereja yang digerakkan bahwa kehadiran mereka harus dinikmati oleh siapapun. Gereja juga membelikan alat APD. Bapak Ibu bisa turut bersama-sama dalam pekerjaan baik ini, memberikan uang persembahannya kepada gereja. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini teman-teman saya di Sowe, di Kupang sana. Mereka di sini aja kita sulit cari masker, apalagi di sana.
Lalu teman-teman dari Jawa memberikan uang kepada mereka untuk beli mesin jahit bersama dengan kain, lalu mereka membuat masker dari kain. Lalu dibagi-bagikan. Bagi mereka itu barang berharga. Karena apa? Kalau mereka terkena virus ini, maka itu akan menyusahkan mereka. Maka bantuan yang mungkin tidak mahal dan tidak besar, itu memberikan mereka sukacita dan merasa mereka itu, waduh ini luar biasa. Perbuatan-perbuatan baik orang Kristen itu berdampak bagi orang lain. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbuatlah baik. Lakukanlah kebaikan. Karena itu ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kita sudah ditebus di dalam Kristus. Lakukanlah perbuatan baik dengan sungguh-sungguh dan serius. Supaya perbuatan baik itu betul-betul dirasakan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah wabah corona, di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan masih memberikan kesempatan bangsa ini sampai hari ini di dalam pertolongan dan kendali tangan Tuhan. Kami berdoa situasi yang sangat sulit buat bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, segenap seluruh jajaran pemerintahan, yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk mengatasi wabah corona ini. Berikan mereka kecakapan, kesungguhan, sehingga pekerjaan-pekerjaan baik yang mereka lakukan di tengah-tengah bangsa ini, betul-betul Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air, mereka yang terkena wabah corona, sehingga mereka harus diisolasi di rumah sakit tertentu. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka pengharapan kepada Tuhan, supaya setiap mereka dikuatkan hatinya, supaya mereka mampu melewati masa-masa wabah corona ini, juga dengan pertolongan dari Tuhan. Berkati para medis, berkati para dokter, dan setiap alat-alat yang dipakai untuk mengobati saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja dan berkarya. Kiranya Tuhan yang menggerakkan begitu banyak orang, supaya mereka terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan baik ini. Sehingga mereka memberikan uangnya, memberikan apa yang mereka punya, untuk bersama-sama mengatasi wabah corona ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk jemaat GKT 3 yang ada di rumah, dan mungkin juga yang di perjalanan atau di luar kota. Kiranya Tuhan memberkati apa saja yang mereka kerjakan, memberkati apa saja yang mereka bergumulkan. Bahkan jemaat-jemaat kami yang di dalam satu kesulitan, yang tidak bisa berbicara dengan kami. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan kekuatan, sehingga di masa-masa sulit ini, kepercayaan dan keyakinan mereka tetap mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerjakan perbuatan baik yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan di tengah-tengah di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama dengan orang Kristen sepanjang segala abad dan sepanjang segala zaman, mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita akan Allah Tritunggal, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan biarlah setiap orang yang percaya mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, kasih yang kekal dari Allah Bapa, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memampukan setiap kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.